Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Nah, di video kali ini aku mau share tentang model pembelajaran yang belum ada sebelumnya, atau apa ya bahasanya, model pembelajaran yang baku kali ya, yang resmi diluncurkan. Tapi di sini saya lebih sharing bagaimana saya mengajar. Ada materi abstrak seperti mapel yang saya ampu, yaitu kimia. Abstrak di sini artinya hal yang kita pelajari itu tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung, atau tidak ada wujud konkretnya, sehingga perlu digambarkan atau dipresentasikan dalam mempelajarinya. Contoh mapel lain yang juga bersifat abstrak itu seperti matematika, astronomi, dan ilmu agama ya. Nah, kemudian pada video kali ini saya mengajarkan materi bentuk-bentuk molekul. Kira-kira seperti ini ya, yang seperti yang ada di video, gambar yang ada di video. Ada 13 bentuk-bentuk molekul. Kita tahu bahwa ukuran molekul sangatlah kecil yang tidak mungkin bisa dilihat dengan kasat mata. Oke, kita langsung saja ke video pembelajarannya. Di sini mereka langsung duduk dalam kelompok belajar. Jadi memang saya sampaikan di awal bahwa belajar dengan ibu itu harus duduk dalam kelompok, sehingga tidak perlu lagi menunggu perintah. Setelah dilakukan pembukaan KBM, saya tidak lupa untuk menyelipkan sedikit motivasi untuk selalu upgrade diri menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Di sini saya sedang memotivasi mereka untuk terampil dalam berbahasa Inggris. Karena apa? Karena beasiswa itu biasanya banyak tersedia, itu mengharuskan kita untuk pintar berbahasa Inggris. Apalagi yang mau mengupgrade diri untuk study change atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Tidak lupa juga dalam kegiatan belajar mengajar saya mereview materi sebelumnya ya. Jadi di awal itu sebelum masuk ke inti materi, saya mereview materi sebelumnya dengan melemparkan beberapa pertanyaan kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka belajar dengan kita itu siap ya. Jadi karena materi kimia ini berhubungan antara satu bab dengan bab lain, sehingga mewajibkan atau mengharuskan mereka untuk paham materi sebelumnya. Jadi kalau tidak paham materi sebelumnya, dia tidak akan bisa memahami materi yang akan dipelajari nanti. Dalam materi bentuk molekul itu ada rumus yang digunakan. Rumus ini adalah untuk meramalkan bentuk dari suatu molekul. Jadi di sini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang aplikasi atau penggunaan dari rumus tersebut. Setelah mereka paham aplikasi dari rumus untuk meramalkan tipe dari suatu molekul, barulah kita dapat menentukan nama dari bentuk molekulnya yang ada dalam tabel. Contoh, di sini kita disuruh untuk menentukan bentuk molekul dari H2O atau air. Cara mencari jawabannya, yang pertama kita buat dulu struktur Lewis dari molekul H2O. Langkah yang kedua, barulah kita masuk ke dalam rumus AXNEM ya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan hanya untuk N dan M. N ini dimana adalah jumlah PEI dan M adalah jumlah PEB. Jadi untuk PEI pasangan elektron ikatan dan PEB pasangan elektron bebas itu kita dapatkan dari gambar struktur Lewis tadi. Kita ketahui dari gambar dapat ditentukan bahwasannya jumlah PEI-nya adalah 2 dan jumlah PEB-nya adalah 2. Sehingga tipe molekul dari H2O adalah AX2E2, yang mana bentuk molekul dari tipe molekul AX2E2 adalah planar bentuk V. Nah, inilah yang perlu kita hafal, yaitu nama bentuk molekul dari suatu tipe molekul. Tidak hanya ini saja, kita juga dituntut untuk mengingat bagaimana bentuk atau gambar 3 dimensi dari suatu molekul. Jadi di sini ada 3 poin yang perlu diingat, yaitu tipe molekulnya apa, bentuk molekulnya apa, dan bagaimana gambar 3 dimensinya. Di sini adalah poin dari sharing saya kali ini, yaitu trik cara menghafal dalam waktu singkat. Dan juga tidak lupa kita harus paham konsepnya ya. Yang pertama, saya berikan waktu mereka untuk menghafal tipe dan nama bentuk molekul serta mengingat bagaimana gambar 3 dimensinya. Nah, saya beri waktu kurang lebih 10 menit.
Sembari menunggu mereka menghafal, di sini saya akan menggunting bagian gambar 3 dimensi dari tabel yang sudah ada. Jadi di sini ada 6 kelompok sehingga saya menyiapkan sebanyak 6 buah untuk masing-masing gambarnya. Kemudian langkah ketiga, saya menyuruh mereka untuk membuat tabel di buku catatannya dengan formatnya itu ada 7 kolom. Kolom pertama tipe molekul, kolom kedua jumlah pasangan elektron atau biasa disebut dengan jumlah domain elektron, kolom ketiga jumlah PEI atau pasangan elektron ikatan, kolom keempat jumlah PEB, kolom kelima nama geometri molekul atau nama bentuk molekul, kolom keenam adalah gambar molekul, dan kolom yang terakhir adalah contoh molekul. Untuk kolom 1 sampai dengan kolom 5 itu saya suruh menyalin dari catatan yang sudah saya ringkaskan atau bisa dilihat di buku cetak, sehingga untuk kolom ke-6 dan ke-7 itu harus dikosongkan. Nah, itu menjadi tugas setiap kelompok nantinya. Di sini saya akan menguji daya ingat dan pemahaman mereka, karena untuk gambar 3 dimensi ini diperlukan pemahaman dari konsep dan teori bentuk-bentuk molekul. Langkah keempat yaitu tugas mereka mengambil gambar molekul yang sudah saya gunting tadi, kemudian menempelkannya di bagian kolom ke-6 atau bagian kolom gambar molekul, serta memberikan contoh senyawanya. Dalam kegiatan tempel-menempel atau mencocokkan gambar 3 dimensi ini, saya memberikan waktu kepada mereka selama 15 menit. Setelah itu, langkah kelima yaitu mengecek jawabannya apakah benar atau salah dengan cara menukarkan dengan kelompok lain. Di sini akan terlihat kelompok mana yang lebih cepat menghafal dan kelompok mana yang agak sulit menghafal atau memahami pada materi bentuk-bentuk molekul ini. Oke, sekian video sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.